Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para tokoh, para sesepuh hujjaj, wabil khusus pengurus Masjid Al-Mujahidin, bapak-bapak jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita awal atau perdana untuk melanjutkan kajian kita, yaitu mengenai fikih ibadah. Ada beberapa hal setelah Ramadan ini yang ingin kita bahas. Bismillah. Lanjutkan kajian kita sebelumnya, al-khusyu'u fis shalah, khusyuk di dalam salat. Bab yang baru, al-imamah fis shalah, imam di dalam salat. Ini penting dibahas karena memang beberapa para jamaah secara kualitas bacaan ataupun secara fikih sudah mumpuni untuk menjadi imam. Kemarin ujian sama Syekh Naim, ada sekitar 20 orang di Al-Muhajirin itu, 11 diantaranya lulus bacaan Al-Fatihahnya. Separohnya jamaah Al-Mujahidin. Nah, dari Pak D itu lulus. Ada sebagian yang lulus, ada sebagian memang yang belum. Jadi kalau saya lihat ternyata ini calon-calon imamnya banyak. Ada Pak Imam, double imamnya. Ya. Imam dari kecil. Al-imamu sobi. Nah, imam belum mumayyiz, hukumnya bagaimana? Nanti ada pembahasannya tentang imamah. Imam walaupun belum balik, apakah sah keimamannya atau cuma sah waktu sholat nafilah saja. Nafilah itu berarti sholat sunnah. Lalu siapa yang pantas dijadikan imam? Apakah yang suaranya merdu, hafalannya banyak, atau yang afqah? Afqah itu artinya lebih paham, lebih faqih. Sebelum kita beranjak siapa di antara mereka yang menjadi prioritas, kita pahami dulu apa itu imam. Awalan mafhumul imamah. Al-imamah, yang namanya imam itu berarti amman nas, yaitu orang yang memimpin umat. Shara lahum imaman yatba'unahu fi salatihi, diikuti ketika salatnya. Aitaqaddama rajul musallin liyaqtadu bihi fi salatihi. Jadi yang nama imam diikutin. Sempat ada pertanyaan begini, Pak. Kalau misalkan imamnya, kalau takbir biasa, cuman masalahnya imamnya ketika tahiyat jarinya sebagian ada yang digerakkan, ada yang dimulai dari awal, telunjuk dimulai dari awal sudah diangkat, mazhab Dhahiri. Syafi'i ketika illallah, ketika nafyun, kalimat nafi dari illallah diangkat. Hanafi di mana? Di kalimat la ilaha illallah, ya, nafinya diangkat, ketika itsbat ditutup. Asyhadu an la ilaha la ya illallah ditutup sekali doang ya. Kalau Syafi'i ketika itsbat.
illallah, asyhadu an la ilaha illallah, angkat sampai akhir. Pertanyaannya katanya menarik juga, kalau misalkan imamnya kan al-imamu ju'ila al-imam liyu'tamma bih. Imam itu diikutin untuk dijadikan imam untuk diikutin. Kalau imamnya gerak-gerak, Ustadz, berarti tangan saya ikut gerak juga nggak? Kalau kita nggak menggerakkan, berarti kita nggak ngikutin imam dong. Nah, ini bagian artinya bukan rukun ya, hanya bentuk sunnah hay'ah saja. Jadi kalau imamnya gerak-gerak, kita nggak masalah. Bahkan kecuali kalau Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i, imamnya kunut gimana? Madhab Ahmad atau Hanabilah, kalau imamnya kunut lebih baik makmum ikut kunut. Kalau Hanafi gimana? Imamnya kunut, tetap kita nggak boleh ikut kunut. Jadi kalau Hanafi, kalau jamaah tabligh dari Pakistan, India, Bangladesh, kalau imam kunut subuh, dia nggak kunut karena mazhab Hanafi. Kalau Hambali, murid dari Imam Syafi'i, kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Nah, ini juga sebagian daripada teman-teman Salafi, biasanya tetap ikut kunut. Bukan karena dia Syafi'i, tapi karena anjuran dari Imam Ahmad dan para ulama-ulama mereka. Wal imamah riyasatul muslimin. Jadi namanya imam itu pemimpin muslim. Akhlak. Ini punya Pak Haji Ayat nih kan. Wanginya kecium banget jahenya ini. Jadi ngeborong pahala ini. Al-imamah, ada imam itu bagi dua, ada kubro, ada sugro. Jadi bukan kol-kolah aja yang ada kubro, ada sugronya. Jadi imamah juga ada kubro dan sugro. Apa imamah kubro? Imamah kubro itu bukan imamah imam gede badannya, bukan. Ini imamah kepresidenan, imamul muslim. Jadi model-model Jokowi itu imamah kubro, walaupun badannya kurus tapi disebut imamatul kubro, ya, imam besar. Wa imamul muslim al khalifah, jadi dia wa man jarra majrahu, seperti pemimpin ya, menjalankan tugasnya. Wal imamatu sugro, sedangkan kalau imamah sugro itu imam kecil, itu berkaitan dengan salat, rabtu salat, al-mu'tamam bil imam ya. Jadi bisyurut, dengan surut. Siapa yang pantas menjadi imam ya? Boleh nggak kita minta jadi imam? Kemarin ujian Pak D lulus paling bagus nilainya, minta ke Ustadz Saiful, Ustadz tolong saya jadi imam aja di sini. Talabul imamah fis shalah, meminta menjadi imam. Idza saluhat an-niyah, kalau niatnya benar bagus, la ba's, jadi boleh. Li hadisi Utsman bin Abil As, jadi ada sahabat namanya Utsman bin Abil As, dia minta nih, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi, jadiin saya imam komplek dong. Dia minta itu. Kata Rasulullah, boleh, anta imamuhum, ente imamnya. Waqtadi bi ad'afihim, cuman ente harus perhatiin orang-orang yang lemah di antara mereka. Biar kata hafalannya banyak, tapi kalau ketika ngimamin jangan panjang-panjang. Ya, nanti orang kabur. Gimana pembagiannya? Ada waktu sholat subuh, berarti tiwalul mufassal. Subuh itu bacaannya sebenarnya kalau mau ngikutin sunnah Rasulullah dari surat Qaf itu. Jadi tiwalul mufassal bacaannya panjang. Aqimis sholata liduruki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi subuh itu disebut dengan Qur'anal fajr.
Fajar itu sholat subuh, disebut dengan Quran. Dalam satu riwayat tafsirnya, kenapa sholat subuh disebut dengan Quran? Lituli qiraatihi, karena bacaan sholat subuh itu memang sunnahnya panjang. Jadi kalau ada imamnya panjang waktu sholat subuh, boleh protes nih. Sunnah. Ya. Al-Fajr, saya sholat subuh membaca surah Al-Fajr, Wal Fajr sampai akhir. Ada makmum yang protes, itu imamnya panjang banget, lama itu sholat Fajr. Padahal itu cuman sehalaman sedikit lebih doang. Dan memang sunnahnya, bahkan Nabi biasanya baca surah Qaf. Nah, ini panjang itu Al-Fajr. Itu masih dari An-Naba boleh dibaca habis itu. Itu masih sunnah. Dan Rasulullah juga memperhatikan itu. Kalau maghrib ya bacaannya pendek-pendek. Isya sedang. Jadi dibagi-bagi. Dan tugasnya siapa? Tugasnya imam, harus tahu. Oleh karenanya, siapa yang menjadikan imam? Nah, ini kalau kita lihat patokannya siapa? Idza kanu tsalatsa, kata Rasulullah, kalau ada 3 orang di antara kalian, misalkan ada Haji Ayat, ada Haji Aceng, ada Pak Imam. Yang jadi imam siapa? Pak Imam. Idza kanu tsalatsa falyu'ammahum ahaduhum. Kalau ada berkumpul 3 orang tadi, wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, yang paling berhak jadi imam yang aqra'. Para ulama berbeda pendapat mengenai aqra'. Ada yang mengatakan ahsanuhum qira'ah, yang paling bagus bacaannya, ahsan. Atau yang lebih ahfad, lebih banyak hafalannya. Nah, cari yang paling banyak. Kalau sama-sama bacaannya banyak, bagus juga. Kemarin yang lulus nilainya paling bagus siapa? Dilihat nanti Ustadz Saiful ngelihat hasil ujian Pak D itu, dibuka, ini paling bagus siapa nih bacaannya, ahsanuhum. Kemudian cuman ternyata Imam An-Nawawi kalau secara hadis itu aqra, cari yang paling ahfad, paling banyak, aktsaruhum hifdzon, yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Tapi dalam madhab Syafi'i, Pak, ternyata Imam An-Nawawi itu tidak menjadikan yang paling banyak hafalannya yang jadi imam. Kalau misalkan disebutkan dalam hadis, fa in kanu fil qiraah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, cari di antara kalian yang paling banyak hafalannya. Kalau sama hafalannya, fa'alamuhum bis sunnah, cari yang paling ngerti sunnahnya, fikihnya. Berarti urutan kedua itu, ngerti fikih urutan kedua kalau secara teks hadisnya. Tapi ternyata Imam An-Nawawi dalam kitab Minhajut Thalibin, beliau pilih yang wal asah, paling benar menurut mazhab Syafi'i, anna al-afqah aula minal aqra, yang ngerti fikih lebih didahulukan dibanding yang aqra, hafalannya banyak. Apa penyebab Imam An-Nawawi memilih yang afqah dibandingin aqra, yang paling ngerti fikih dibandingin yang hafalan Qur'annya banyak? Apa penyebabnya? Ternyata al-afqah fis shalah wa may ya'talluq biha, yang ngerti fikih salat di sini, kemudian yang berhubungan dengan perkara-perkara salat, wa in lam yahfad ghairal Fatihah, dia pokoknya cuman hafal Al-Fatihah dan sebagian dari At-Takatsur sampai bawah doang. Kemarin kan hafalannya At-Takatsur sampai apa? Harus sampai Anas tuh, tahu artinya.
tahu tafsirnya. Nah, itu. Dia ngerti fikihnya. Ada yang hafalannya 10 juz, tapi fikihnya kurang pas. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi, bahkan Imam Syafi'i, kira-kira yang jadi imam yang hafalan 10 juz fikihnya kurang, apa yang at-takasur ke bawah fikihnya bagus? Nah, yang lulus Pak nih berarti. Yang fikihnya lebih bagus. Li'annal haja lil fikhi, karena kebutuhan seseorang terhadap permasalahan-permasalahan fikih dalam salat itu lebih penting, aham. Li'adami inhisari hawadis salah, ya. Karena juga nanti banyak tidak terbatas itu permasalahan-permasalahan ketika sholat terjadi itu. Kadang kejadian juga imamnya berdiri di rokaat kelima, sholatnya sholat asar. Kalau berdiri di rokaat kelima, kemudian makmum kondisinya ikut imam atau mengingatkan imam, dan imamnya nggak mau turun, kira-kira bapak ikut imam atau duduk? Imam bangkit di rakaat kelima, kita ingatkan subhanallah, ditanbih itu. Imamnya tetap lanjut. Pak Haji Wahab sholatnya ngikut imam, katanya imam kan harus diikutin. Kira-kira ikut bangkit atau tetap duduk? Duduk tungguin. Jadi ada yang imam bilangnya kalau udah terlanjur berdiri lanjut katanya. Padahal itu yang dimaksud di rakaat kedua, di tahiyat awal. Rasulullah salah satu waktu tahiyat awalnya ketinggal, sudah berdiri. Kalau tahiyat awal dalam sholat itu rukun atau sunnah? Sunnah. Jadi sunnahnya ditinggalkan. Yang bilang orangnya hafal Quran juga. Kata imamnya rakaat kelima, kalaupun kita udah tahu itu rakaat kelima, tetap nggak boleh duduk, kata dia. Ini yang jadi masalah. Jamaah geger karena imamnya berdiri di rakaat kelima. Nah, ini perlunya penting fikih, walaupun hafal Quran kata Imam An-Nawawi, tapi tetap dicari yang afqah. Kenapa? Hadisnya kan jelas, hadisnya itu kan cari yang paling banyak hafalannya. Maka kondisinya kata Imam Syafi'i, kembaliin dong ke zaman Rasulullah. Orang yang hafal Quran zaman Rasulullah, kalau kita lihat tafsir Al-Qurtubi, Abdullah ibnu Abbas bilang, kami tidak akan beranjak untuk menghafal ayat selanjutnya kecuali setelah kita mentadaburi maknanya. Hafal 10 ayat nih, tadabur makna. Setelah ditadaburi, dipahami, dihafal, kemudian diamalkan. Belum beranjak ke 10 ayat setelahnya, sebelum ditadaburi dulu. Kalau kita sekarang pondok pesantren itu fokus 3 tahun hafal Quran, tapi ternyata nggak belajar fikih, Pak. Pengalaman di pondok Probolinggo itu sekolahnya SMP nanti paket, SMA paket. Di dalamnya ngapal aja ngapal. Dari mulai pagi sampai malam lagi hafalan. Paling banter nanti kiainya baca Riyadhus Shalihin jam 12 siang. Nanti anak-anak diajarkan untuk jadi imam bergiliran. Untuk fikihnya enggak dibahas fikihnya. Nanti dia kalau mau SMA ke pondok lagi silahkan. Jadi khusus tahfiz. Kondisinya sama setelah generasi sahabat. Generasi sahabat yang namanya kalau dia hafal Quran berarti otomatis fikihnya bagus. Makanya nggak disebutin lagi sama Rasulullah. Cari yang paling banyak hafalannya. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Dicari yang lebih paham.
Ahakkum bil imamah aqrahum. Wadhalika anna ashaban nabi, kenapa dicari yang paling banyak hafalannya? Karena sahabat-sahabat Nabi yusallimuna kibaron, ketika Islam, au yuslimuna kibaron, ketika masuk Islam mereka orang-orang tua semua. Abu Bakar umur berapa? Abu Bakar masuk Islam beda setahun ya. Berarti Rasulullah 40, Abu Bakar 39 masuk Islam. Fayatafaqahuna qabla an yaqra'u, maka para sahabat itu mereka belajar Islam dulu baru menghafal gitu. Qabla an yaqra'u. Jadinya udah paham semua. Inilah yang jadikan patokan madhab Syafi'i. Gimana kalau madhab Imam Ahmad, Abu Hanifah? Imam Ahmad, Abu Hanifah berpatokan pada teksnya, cari yang lebih banyak hafalannya. Nah, ini penting diketahui. Jadi kalau udah ada imam rawatibnya ya jangan, berarti udah ada imam rawatib. Imam rawatib tugasnya di situ, nanti nggak bisa digeser kecuali nggak ada imam rawatib. Nah, cari yang afqah. Ini secara urutan. Fa in kanu fil qiraa'ah sawaan, kalau bacaannya bagus, sama-sama bagus, fa'alamuhum bisunnah, cari yang paling paham sunnah. Fa in kanu fi sunnah sawaan, kalau fikihnya tentang fikih salatnya juga sama bagusnya, fa'aqdamuhum hujratan, cari yang lebih dahulu hijrah. Artinya hijrah di sini tidak terbatas hijrahnya zaman Nabi. Kata para ulama, tetap juga man sabaqahum bitta'ah, cari yang duluan tobat. Ada 3 nih, Pak Haji Ayat, Pak Haji Muhaimin, sama Pak Imam. Sama-sama bagus bacaannya, hafalannya sama. Dari At-Takasur sampai ke bawah sama. Cari yang paling duluan tobat. Nah, kira-kira yang pertama sering datang ke masjid siapa nih? Lebih istiqomah mana? Wah, saya semenjak di komplek tahun 90 udah di masjid saya. Saya tahun 2000 baru nih hijrah ke komplek baru. Nah, tahun 2000-an, saya dari tahun 90-an. Nah, cari berarti tahun yang 90-an. Aqdamuhum hujratan. Pindah ke kompleknya sama tahun 90-an. Fa in kanu fil hijrah sawaan, kalau sama-sama baru pindah ke kompleknya atau dari tahun 90-an, cari fa'aqdamuhum silman, yang paling pertama masuk Islam. Nah, Ustadz Felix misalkan mu'alaf tahun 2000, kita Islam dari kecil. Nah, cari yang paling duluan masuk Islam lah, kita Islamnya dari kecil. Sama-sama tuh, semuanya ilmunya sama. Kalau ada mu'alaf sama, bacaannya bagusnya sama, maka yang didahulukan yang Islamnya duluan. Fa'aqdamuhum silman. Kalau sama-sama dari kecil sama-sama Islam, ya, kemudian juga bacaannya sama-sama bagus, ngerti fikihnya, baru yang terakhir apa? Aqdamuhum sinnan, cari yang lebih tua. Jadi tua itu setelah apa? Setelah dilewatin tuh prioritasnya, paling ngerti Qur'annya, paling banyak hafalannya, yang paling duluan tobatnya siapa, sama semua, cari yang tua, siapa lebih tua. Berarti Pak Haji Ayat lebih tua. Oh, udah Pak, sama semua soalnya masalahnya, cari yang lebih tua. Kalau yang lebih mudanya lebih banyak hafalannya, lebih paham, ya yang lebih banyak dia. Tapi kalau semuanya sama, baru yang paling tua. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi, ya, kemudian wala ya'umanna ar-rajulu rajula fi sultani, tidaklah seseorang mengimani di wilayah kekuasaan orang lain. Misalkan di Muhajirin, imamnya Ustadz Saiful, ada saya, ada siapa lagi, Ustadz Ulum sama Haji Mugni, 4 tuh imamnya tuh. Kajiannya kajian Ustadz Nur Sofa Thohir sekarang, atau Ustadz Farid Azmi.
Wala ya'umanna ar-rajulu rajula fi sultanihi, tidaklah seseorang mengimami di wilayah kekuasaan seseorang kecuali diizinin sama Ustadz Saiful. Silakan Ustadz. Nah, yang lebih berhak sebenarnya tetap Ustadz Saiful, imam rawatibnya. Cuman kalau mau dikasih kesempatan boleh-boleh aja, walaupun lebih faqih. Ini ilmunya misalkan secara fikih Nur Sofa Thohir, Kiai Nur Sofa Thohir lebih alim dari kita, tetapi berada di kekuasaan orang yang punya wilayah, Ustadz Saiful, Haji Mugni, maka dia tetap lebih afdol, kecuali imam rawatib ngasih ke ustadznya. Ustadz silakan Ustadz maju. Jangan dia mentang-mentang ustadz dia langsung maju ke depan. Nah, tetap ada namanya hukum al-mafdul, itu yang tidak lebih afdol. Mafdul itu berarti nggak afdol secara keilmuan, secara hafalan gitu. Tetapi tetap boleh dimajukan. Abdurrahman bin Auf mengimami ketika perang Tabuk. Sahabat diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Kok bukan Rasulullah? Rasulullah ketinggalan nyari wudhu. Nah, tiba-tiba waktu subuhnya sudah memulai hilang, majulah Abdurrahman bin Auf salat menjadi imam perang Tabuk. Artinya al-mafdul, yang lebih afdol kan Rasulullah. Tapi kalau hukumnya gimana? Hukumnya sah salatnya. Jadi kalau ada imam ketempatan tidak boleh digeser dulu kecuali ada izinnya. Wala yaqudu fi baitihi ala taqrimatihi, ini hadisnya berlanjut, tidak boleh duduk di tempat kalau kita bertamu itu kecuali setelah diizinin. Makanya kalau datang tamu jangan lama-lama, silakan duduk Pak, cepet-cepet itu. Kalau nggak dipersilahkan itu diem aja, dia berdiri aja. Secara sunnah kita kasih tempat, silakan duduk Pak. Kalau nggak disuruh duduk, kata Rasul jangan duduk, diem aja. Tuan rumahnya nggak peka, kita berdiri didiemin aja. Duduk dulu Pak, duduk dulu, baru duduk. Nggak boleh duduk sembarangan di rumah orang sebelum dikasih izin untuk duduk di tempatnya. Misalkan ada tempat, jadi ada pengaturannya itu, tempat sahibul bait di sini posisinya. Kalau yang bertamu di sini posisinya. Yang sendirian nih punya sahibul bait. Jangan diambil tempat duduk yang sendirian. Biasanya yang banyak-banyak rame-rame itu yang kita pakai itu. Nggak boleh duduk ala takrimatihi, tempat yang khusus buat dia. Ya umul qaum akruhum. Nah ini wa imamul masjid, contoh-contohnya sahibul bait, tidak boleh duduk juga di tempat duduknya orang yang punya rumah. Wa imamul masjid, dan imam masjid di situ. Kalau sholat Jumat biasanya sepaket itu. Sholat Jumat khotib dan imam. Sunnahnya ketika menjadi Khalifah Rasyidin, Umar bin Khattab khotibnya, Umar bin Khattab juga jadi imamnya. Kemudian dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semua pasti jadi imamnya itu. Nah, kalau sekarang gimana? Ya kalau sekarang beda. Kondisinya disesuaikan. Imam rawatibnya biasanya punya jadwal juga di luar. Makanya khatibnya jadi imam juga. Ini boleh. Wa yustahabu li sahibil bait, dan disunahkan bagi, misalkan nggak ada imam rawatib, ada imam tapi suaranya pas-pasan, ada ustadznya ngisi kajian, orang luar, gimana? Yustahabbu li sahibil bait an ya'dzana liman huwa afdal minhu, maka disunahkan untuk sahibul bait, orang yang tempatan atau imam tempatan yang bacaannya kurang tepat, itu mempersilahkan kepada ustadz yang datang misalkan dari luar walaupun bukan orang tempatan, disunahkan. Nah, ini ustadz misalkan di sono ada Haji Mugni, ada Kiai Nur Sofa, walaupun itu wilayahnya Haji Mugni, tapi sunnah juga dia nawarin sama Ustadz Nur Sofa, Kiai silakan fadol jadi imam. Udah nggak usah, imam rawatib sini aja jadi imam, nggak usah, kita kan orang luar,
ya udah berarti imam rawatib naik. Tapi sunnah untuk menawarkan. Ini mengenai prioritas masalah apa namanya? Ya. Gimana kalau misalkan ya, ini yang menjadi pertanyaan, ada imam musobi, jadi macam-macam imam ya. Anwa'ul imam fis shalah. Imam, macam-macam imam. Yang pertama, imamatus sobiyu jaizatun ala sahih. Imam anak-anak. Pernah melihat imam anak-anak, Pak? Masih, jadi imamnya belum balik. Kalau balik itu kan berarti sudah ihtilam ya, mimpi. Mimpi itu biasanya umur 14-15 tahun buat laki-laki. Ini umur 8 tahun bagaimana? 7 tahun jadi imam, sah nggak sholatnya? Mimpin lagi, mimpin. Jadi bisa di sini. Kalau madhab Ahmad itu boleh cuman ketika sholat nawafil, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah boleh tuh. Tapi kalau madhab Syafi'i itu salat wajib pun boleh. Imam musobi jaizatun ala sahih. Imam anak-anak itu sah hukumnya. Li hadithi Amr bin Salamah, sesuai dengan hadisnya Amr bin Salamah. Jadi namanya Amr bin Salamah itu dia salat mengimami orang-orang umurnya ketika itu umur berapa? Umurnya 6 atau 7 tahun. Nah, jadi Amr bin Salamah ngimamin ketika umur 6 atau 7 tahun katanya. Iya. Kalau kemarin siapa di sini? Hilmi. Itu udah balik bahkan itu. Lebih boleh lagi. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh. Makanya kalau ada anak-anak di shop pertama kemudian dia mumayyiz itu kisaran umur 7 tahun. Apa itu mumayyiz? Dalam Islam yang namanya mumayyiz, kalau dikasih uang 10.000, gampangnya begini, disuruh beli garam 1.000 perak, berarti kembali 9.000. Nih, kasih duit, kemudian beli garam. Kalau nggak balik duitnya, kira-kira mumayyiz nih. Berarti belum mumayyiz. Kok duitnya nggak balik? Kata abangnya 10.000 katanya. Padahal udah kasih tahu itu garam harganya 1.000. Dilecehin sama abangnya atau beli mainan, belum balik uang segitu, berarti belum mumayyiz. Umur 7 tahun ngerti dia beli mainan, ini harganya 5.000 bang, kembali 5.000, dibalikin 5.000. Kita lihat, oh ternyata benar, berarti sudah mumayyiz. Maka hukumnya tidak boleh memundurkan anak mumayyiz dari shop pertama. Udah masuk shop pertama, anak-anak kecil mundur-mundur, nggak boleh, karena dia datang duluan. Ya, kecuali datangnya sama-sama bapak-bapaknya boleh, dia udah nempatin shop pertama. Jadi dalam Islam, dalam fikih sholat tidak boleh memundurkan anak yang sudah mumayyiz, kecuali posisinya di sini ya. Liyali ini hendaklah orang yang di belakangku, kata Rasulullah, ya, dati ulin nuha, orang yang ngerti, paham. Nah, di sini nih kisaran 1, 2, 3 orang. Tapi kalau di sono nggak boleh dibalikin lagi. Udah jatahnya dia, kenapa kita terlambat? Datang kucuk-kucuk sop kedua, ada anak sop pertama nih, padahal pojok situ. Mundur. Kita yang datang majuin ganti ke depan, nggak boleh. Itu haknya si mumayyiz tadi. Nah, bahkan kan umur 7 tahun juga boleh untuk jadi imam. Tetapi kembali lagi kondisinya, kalau dia afqah, artinya lebih faqih. Kalau masih ada yang lebih ngerti fikih sholat, kemudian dia anak umur 8 tahun, 9 tahun, hafalannya banyak, sedangkan yang baru kemarin lulus Pak D 10 surat terakhir, tapi fikihnya lebih benar, lebih paham, kira-kira yang lebih maju siapa? Nah, yang dari Pak D tadi.
Pak D itu pengajian Al-Quran kelas dewasa, Pak D. Ya. Hukmu himamatis sobi afta jumhurul ulama. Jadi mayoritas ulama memberikan fatwa mengenai imam anak-anak. Al-Hanabilah wal Hanafiyah wal Malikiyah. Jadi 3 madhab nih Pak. 3 madhab, Hambali, Hanafi, Maliki. Dia bilang apa? Kata 3 madhab ini, bi adami jawazi imamatis sobi al-mumayyiz lil balighin fi salatil fard. Jadi tidak boleh seseorang imam anak-anak, ya, anak-anak yang mumayyiz, mengimami orang-orang balik dalam sholat fardu. Ya, jadi sholat fardu nggak boleh. Karena apa? Yu'tabaru syartan min syurutil imamah fis shalah. Jadi ada beberapa yang kurang lengkap, ya, kurang sempurna. Tapi bijawazi imamatis sabilil bagian fi sholatin nafilah, boleh menjadi imam sholat nafilah, sholat taraweh boleh. Kalau dia belum balik, sekali-sekali misalkan buat apa namanya ngetes keberanian, boleh ya, biar nanti satu waktu kapan-kapan dijadiin imam. Hanafi ada mujawaz imam sabil balighin fi shalah sawan kanat fardhon am nafilan. Madhab Hanafi, anak kecil biar kata sholat wajib ataupun sholat sunnah tetap nggak boleh jadi imam. Kalau ini madhab Hanafi, dia tetap nggak boleh dia. Syafi'i gimana? Amma ulama Syafi'iyah, sedangkan ulama-ulama Syafi'i khalafu jumhurul ulama, ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Ajazu imamatas sabi, ini memperbolehkan imam dari anak-anak. Ini madhab kita, madhab Syafi'i. Justru madhab Syafi'i membolehkan, ya, lil balighin, mengimami orang-orang baligh fis salati mutlaqon, dalam salat secara mutlak, baik salat fardu ataupun salat nafilah. Nah, ini. Tapi syaratnya tadi harus afqah juga, lebih ngerti fikih, lebih paham. Jadi bukan sekedar dia hafalannya banyak, tapi juga harus ngerti tentang fikih sholat. Dalilnya tadi Amr bin Salamah. Ini imam yang sobi. Gimana kalau imamnya buta? Imamatul a'ma sahihah bila karohah. Kalau ada yang imamnya buta Pak, di kampung-kampung mungkin itu jadi imam, ada ya Pak Haji itu ya. Nah, gimana sahihnya? Maka imam buta itu hukumnya sah bila karoha, tanpa makruh, nggak makruh sama sekali. Anan nabiyya istakhlafa ibnu ummi maktum. Jadi imam Rasulullah meminta ibnu ummi maktum mengimami, menggantikan Rasulullah jadi imam ketika Rasulullah ada tugas. Jadi kisaran 13 marratan, 13 kali, bahkan 13 kali sholat tuh imam buta, ya, imam ummi maktum. Wahada dalilun ala sihati imamatil a'ma. Ini dalil bahwa imam buta itu boleh, ya, dan tanpa makruh. Tapi kalau misalkan imamnya duduk gimana? Kalau imamnya berbaring, katanya kita ikut berbaring. Ini bahaya. Kalau misalkan imam duduk, makmum ikut duduk. Nah, kalau imamnya berbaring, kita ikut berbaring. Repot juga itu. Kalau sholatnya berbaring semua, bagaimana tidur bareng-bareng? Enggak. Ya. Jadi satu waktu Rasulullah sholatnya duduk karena dalam keadaan sakit, dari berdiri ke duduk. Kalau duduk, kecuali duduknya dari awal, ya. Maka dicari yang
berdiri. Kalau imamnya duduk, apalagi sampai imamnya berbaring, ya udah nggak usah jadi imam lah. Sholatnya gimana kalau sholatnya duduk dari rumah jalan? Nah, ini misalkan, maka diambil rukunnya dulu. Tetap harus diambil rukunnya berdiri. Baru nanti kalau sudah ada pasyakoh itu para ulama kasih pengertian kesulitan untuk duduk ketika sudah terasa bacaan Al-Fatihahnya tidak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri nih ya. Alhamdulillah. Nggak khusyuk gara-gara sakit berdiri, maka boleh duduk. Jadi boleh duduk itu kapan? Ketika sudah terjadi adanya masyakoh, kesulitan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sudah mulai khusyuknya berkurang gara-gara berdiri, baru mulai duduk. Nanti kondisi duduknya ruku duduk, kemudian sujud agak sedikit rendah. Ada yang di masjid itu kalau sujud tangannya ditempelin tapi duduk di kursi karena dia mungkin kurang paham. Akhirnya dia kalau sujud, ini sujudnya sambil megang. Nah, ini kurang tepat. Jadi kalau sujud tidak perlu langsung kayak orang mau sujud juga, cukup dikasih isyarat ya, isyarat nunduk sedikit. Imamatul abdi wal maula sahihah. Gimana sekarang kalau imamnya budak kita, sedangkan makmumnya tuannya? Nah, ini terjadi zaman Rasulullah. Ada namanya sahabat ya, di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lamma qadimal muhajirun al-awwalun al-uqbah maudi'u bi Quba. Awal-awal ketika itu di Masjid Quba ya. Ini yang mengimami namanya Salim, mantan budak ya, Maula Abi Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah punya budak namanya Salim. Sah hukumnya. Kopral maju, jenderalnya di belakang, sah nggak? Sah. Jangan karena kita jenderal dia tetap mau maju ke depan, bacaannya belibet, sedangkan yang kopral bacanya bagus. Nah, tetap harus yang bagus. Dia jabatannya jangan mentang-mentang punya jabatan tinggi, dia pengen juga tuh karena biasa mimpin, sholat juga pengen ke depan. Nah, ini kalau bacanya kurang tepat, maka tetap yang lebih afdol yang belakangnya. Artinya kedudukannya lebih rendah daripada kita, punya pembantu, cuman hafalan Qur'annya bagus, dia yang maju. Nah, imamatul abdi wal maula sahihah. Ini macam-macam tentang imam. Bagaimana kalau seandainya bacaannya kurang? Nah, dari sisi makhraj bagus, kemudian hafalannya bagus, tapi mungkin kurang merdu. Maka kata Rasulullah, wa nasyu yattakhidul Qur'ana mazamir. Ada di antara anak-anak muda di akhir zaman itu yang menjadikan Al-Qur'an itu seperti mazamir. Mazamir itu seruling, seperti musik, dimendayu-dayukan misalkan. Nah, ini artinya dalam artian sudah dibuat-buat. Walaupun ada hadis, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan bagian dari kami orang yang tidak melakukan Al-Qur'an. Yataghanna artinya boleh. Yataghanna bil Qur'an, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yataghanna itu baca dengan tajwid. Yataghanna itu membaca dengan langgam. Boleh. Tapi kalau sudah mulai berlebih-lebihan, kemudian seolah-olah udah kayak mendayu-dayukan, gimana? Wa nasu yattakhidunal Qur'an mazamir yuqaddamuna ahaduhum liyughanniyahum wa in kana aqalluhum fikhan. Jadi akhir zaman itu ada anak-anak muda yang menjadikan Al-Qur'an itu seperti seruling-seruling atau musik.
Dan masyarakat setempat itu yuqaddimun, biasanya kalau ada qori nih, MTQ, di situ ada imam rawatib, padahal imam rawatibnya biasa aja. Nah, ini datang, maju ke depan. Pertama harus ada izin dari imam rawatib. Kemudian dilihat dulu kadar fikihnya siapa yang benar, yang paling bagus. Qori ini apa imamnya? Jadi nggak boleh juga lah dimajuin. Orang-orang yang penting ngelihatnya suaranya enak nih, merdu. Yuqaddamuna ahaduhum, dimajuin lah sama masyarakat setempat. Liyughanniyahum, agar apa? Agar melanggamkan iramanya. Wa in kana aqalluhum fikhan, walaupun pemahaman fikihnya sedikit. Nah, ini bahaya juga. Jangan mentang-mentang qori, bacaannya bagus, belum tentu fikihnya juga bagus. Ini juga tidak mudah langsung dimajukan. Tapi kalau misalkan bacaannya kurang merdu, fikihnya bagus, hafalannya banyak, maka dia yang diutamakan. Wallahu a'lam. Ini mengenai fiqhul imamah, fikih mengenai imam di dalam sholat. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kajian hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Iya. Yang tadi misalkan yang anak kecil itu yang jadi imam, ternyata imam anak kecil itu belum disunat, tahu udah 10 ke depan aja. Iya. Kan nggak tahu lagi. Itu kalau bisa diperiksa dulu kata. Udah sunat belum? Ya, nanti hukumnya bagaimana kalau ada kuluf? Nah, kulupnya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, apakah anak-anak yang belum disunat itu dia memutus shaf atau tidak? Biasanya gitu. Ini memutus shaf apa tidak? Nah, bagian di kuluf itu ini ma'fu anhu, najis ma'fu anhu. Artinya sah salat seorang yang masih ada kulupnya, sah. Sebagian lagi mengatakan masih sah. Karena pertama dikatakan najis itu kalaupun ada sisa najisnya nih, masih ada najisnya, nanti mengasah salatnya. Ternyata dianggap najisnya ma'fu anhu. Bagaimana kalau mengimami karena dia ma'fu anhu, dimaafkan, ada imam misalkan kena najisnya najis ma'fu anhu, sah nggak salatnya? Ma'fu anhu gimana? Ada darah tapi sedikit kita keluar. Ini bukan darah yang mengalir, darahnya nggak mengalir, maka dalam sholat tetap sah. Sama itu, najisnya najis ma'fu anhu. Termasuk diantaranya sebagian Syafi'i, sebagian ya, nyamuk nyedot darah kita, gatel kita nggak sengaja, kepok, ada darahnya itu sedikit. Menurut sebagian mazhab Syafi'i, sholatnya tetap sah karena najisnya apa? Ma'fu anhu. Orang yang berkulub tadi apa? Najisnya ma'fu anhu, maka masih tetap sah. Makanya tadi sebagian ulama, jumhur ulama mengatakan janganlah, ada sesuatu yang belum disempurnakan karena belum balik tadi. Kalau bisa imamnya mumayyiz, tapi juga harus cari yang sudah disunat lah. Nanti Kak Uci coba lihat dulu, misalnya coba lihat buka udah sunat belum gitu. Kalau ini belum disunat, ini mundur dulu. Nah, sunat dulu. Jadi lebih baik cari yang sudah mumayyiz dan sudah sunat. Tapi kalau imamnya udah balik, baru balik lah umur 14, jangan diperiksa juga. 14 ya udahlah, itu udah insya Allah disunat itu. Masa iya umur 14 belum disunat gitu? Ada mungkin ya, SMP baru disunat gitu. Ada juga, karena dari kecilnya takut misalkan. Wallahu a'lam. Tapi kalau masih ada imam rawatib. Kalau nggak ada imam rawatib, berarti ya cari yang dewasa, hafalannya bagus, fikihnya juga ngerti. Fikih ini bukan fikih secara keseluruhan.
fikih sholat. Dia tahu syaratnya, tahu rukunnya. Karena bisa jadi dia ngerti tapi nggak tahu syarat-syarat sah sholat. Batal tapi dia nggak paham itu batal. Ya. Saya punya ada anak pondok. Dia ternyata selama ini nggak tahu kalau dia itu udah balik apa belum. Itu lucu itu. Saya kayaknya belum wajib sholat lah. Terus saya belum pernah mimpi, Ustaz. Kata dia belum pernah mimpi dia. Udah umur SMP sekitar 15. Kata cuman dulu 1 tahun yang lalu Ramadan katanya dia. Saya pernah. Dia bukan mimpi, bangun-bangun katanya. Basah kata dia. Cuman kata dia, saya bukan ngompol gitu. Lah, kalau kata saya itu basah, berarti itu keluar mani. Emang bedanya apa? Katanya kayaknya bukan mani kata dia. Nah, saya tanya, bekas basahnya melebar apa sedikit? Kalau sedikit kemungkinan 2, madi dan madhi. Madi keluarnya ketika capek dan itu bentuknya sedikit, tetesan aja, atau madhi karena ada syahwat keluarnya nggak banyak. Kalau keluarnya sampai yang bleber banyak begitu, kemungkinan itu air kencing atau air mani. Berarti kalau ente cium itu bukan air pipis, air kencing saya, itu kemungkinan besar adalah air mani. Udah udah balik berarti. Oh emang iya ya? Ya iya. Waduh katanya. Dia ada ketika itu nggak mandi wajib, dia sholat langsung karena dia ngerasa bukan. Nah, terus kemarin juga begitu katanya, udah berapa hari, 3 harian, wah ente ganti 3 hari itu sholat katanya. Jadi ada juga orang yang balik tapi dia ngerasa belum balik. Nah ini perlu pemahaman juga, dan itu di pondok Quran. Ini kan bahaya juga, orang dia hafal 30 juz tapi belum paham fikih, bahaya juga asal majuin. Nanti dia hafal, umurnya masih muda, ternyata dia fikih sholatnya juga belum paham, bahkan balik aja dia nggak tahu gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk pengurus masjid. Wallahu a'lam. Ya, cukup. Ya silakan Pak Imam. Subuh dan isya itu kan buat kejadian kan. Iya. Kalau kejadian imamnya lupa, makmumnya juga enggak. Apa itu berarti gimana? Iya, bagaimana kalau imamnya lupa? Kondisi lupa itu pertama ketika misalkan lupa. Saya pernah itu ya Yuhanna su'budu, saya baca ya nggak balik-balik itu. Karena ketukar sama ayat yang lain. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Harusnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Kok nyambungnya ke surah An-Nisa kata saya? Nggak balik-balik itu. Pertama yang dilakukan imam pindah surat. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Loh, kok khalaqakum? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Lupa lagi. Kok min nafsin wahidah? Harusnya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Karena muter-muter pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Karena udah terlanjur pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna. Biar gue cepet aja. Boleh. Pertama pindah. Kedua, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Padahal sebelumnya dia ayatnya baca Al-Baqarah. Pindah. Akhirnya dia pusing. Boleh langsung ruku. Nah, belakang mau ngingetin ini ayat apaan nih, surat apa nih. Ini pusingnya kalau imam baca tengah-tengah. Maka sunnahnya dalam mazhab Syafi'i lebih afdol itu membaca satu surat full pendek dibandingkan satu halaman panjang. Al-Qari'ah itu lebih baik, At-Takatsur lebih baik dibandingkan satu halaman di surah Al-Baqarah dibandingkan dari surat Al-Baqarah sampai satu halaman. Itu masih lebih baik satu surah full isinya. At-Tin, Asy-Syams,
wasyamsi waduha itu lebih baik dibandingkan 2 halaman tapi tengah-tengah. Ini menurut Imam An-Nawawi karena pas maknanya dari awal sampai akhir. Kalau di tengah-tengah enggak. Tapi kalau di kalangan santri di tempat-tempat pondok tahfiz Quran, ya karena mereka sekalian murojaah bisa, itu bagus gitu. Kalaupun jadi imam rawatib boleh juga, nggak ada masalah. Cuman kalau secara afdoliyah itu yang lebih afdol yang 1 surat pendek tapi full. Kalau nggak ketemu bacaannya boleh langsung sujud. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kok kesini ya? Allahu Akbar boleh. Yang belakang surah ngingetin. Pindah surah boleh juga. Jadi 2 tadi. Pindah surah mau yang wadduha atau yang lebih pendek silahkan. Kemudian disempurnakan rukuknya. Jangankan yang suratnya tengah-tengah, yang kuliah aja kadang muter-muter. Nggak selesai-selesai itu kuliah. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Nah, udah pindah kulhu, jangan sampai muter-muter juga. Udah kulhu muter-muter lagi. Nah, iya. Langsung pindah Allah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma. Langsung bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu Akbar. Biar gampang. Nah, itu boleh ya. Tapi minimal 3 ayat. Jadi 3 ayat itu. Bacaan setelah itu Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca dari sebagian yang kamu anggap ringan dari Al-Qur'an, minimal 3 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin Allahu Akbar. Gitu. Jadi jangan alif lam mim saja, jangan hamim, jangan toha langsung sujud, minimal 3. Allahu a'lam. Ya. Cukup. Ya, kita sarapan pagi dulu. Alhamdulillah hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita bahas mengenai fiqhul imamah, fikih mengenai imam di dalam salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari sama-sama kita akhiri kajian pada kesempatan subuh hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.